Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Tonto Bijahari. Kali ini saya mau membagikan tips atau apa yang pernah saya lakukan waktu melakukan sholat istikharah sehingga hasilnya keluar. Seperti biasa, saksikan sampai akhir ya. Jadi begini ya teman-teman sekalian, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya menurut saya sholat istikharah itu kan adalah suatu tuntunan ya dalam Islam ya, suatu sarana yang sudah ditawarkan oleh agama Islam bagi kita semua untuk mencari suatu hal kalau misalnya kita sedang bingung atau mencari jalan keluar terhadap beberapa pilihan ataupun istilahnya menanyakan kepada Allah, mencari petunjuk kepada Allah apakah suatu hal itu baik atau tidak. Jadi secara umum menurut saya sholat istikharah itu secara saya pribadi ya, itu memang suatu hal yang sudah ditawarkan oleh agama Islam bagi kita. Jadi menurut saya semua orang itu bisa melakukan sholat istikharah, itu persepsi saya. Jadi makanya di video yang pernah saya tampilkan itu kan saya sebutkan memang kakek saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan saya kalau istikharah itu kadang keluar. Itu menurut saya itu memang lumrah bagi seorang muslim untuk bisa mendapatkan hasil istikharah. Kemarin juga saya dapat sharean suatu mimpi dari seorang helper. Ternyata itu juga hasil istikharah gitu loh. Terus yang waktu tentang Kang Diki yang menanyakan mimpi tentang Kang Diki. Jadi seseorang mempertanyakan melakukan istikharah untuk mengetahui siapakah itu Bani Tamim dan sebagainya. Oh ternyata di situ ada mimpinya Kang Diki dan sebagainya. Nah itu kan hasil istikharah. Jadi menurut saya istikharah itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang sangat berat gitu loh. Karena itu sudah ditawarkan oleh agama Islam supaya kita untuk menjalankannya atau melakukannya kalau misalnya kita ada suatu kebutuhan. Cuma memang dari pengalaman yang pernah saya alami, memang saya pun sholat istikharah pun tidak selalu keluar hasilnya, tidak selalu keluar. Jadi kalau saya ingat-ingat itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya sholat istikharah kita itu bisa mendapatkan hasil gitu loh. Jadi bahkan saya pun itu biasanya saya lakukan itu 3 malam berturut-turut. Kadang ada yang keluar di malam kedua, ada yang keluar di malam ketiga, ada yang memang langsung di malam pertama itu bisa langsung keluar. Jadi begini caranya. Yang pertama adalah kalau kita memang mau melakukan sholat istikharah, entah itu buat kita pribadi ataupun buat keluarga ataupun buat teman kita, maksudnya kita mengistikharahkan teman kita, itu yang pertama kita perhatikan adalah diri kita dulu. Jadi diri kita itu harus benar-benar kosong. Hati kita dan pikiran kita itu harus benar-benar kosong, harus benar-benar jernih. Misalnya kita punya 2 opsi, 2 pilihan, kita tidak boleh cenderung di salah satunya. Kalau kita cenderung di salah satunya, hasilnya nanti akan bisa saja hasilnya tidak keluar, atau seakan-akan kita keluar hasil yang pertama, tapi ternyata itu sebenarnya bukan hasil istikharah, tapi itu adalah satu mimpi yang dibawa oleh pikiran kita. Kita kan tahu kan mimpi itu kan ada 3 kan. Mimpi yang baik yang benar dari Allah yaitu mubasyirat, mimpi yang jelek itu mimpi dari setan, dan ketiga kan bunga tidur. Nah kalau kita melakukan satu sholat istikharah tapi kita sudah ada kecenderungan di salah satunya, maka nanti kalau misalnya kita setelah sholat istikharah kemudian kita mimpi, takutnya yang kita impikan itu adalah kecenderungan dari hati kita itu, bunga tidur itu. Jadi kalau mau sholat istikharah kita itu benar-benar harus netral, harus benar-benar jernih. Hati kita itu benar-benar harus tenang, harus lapang, seperti gelas kosong yang siap diisi oleh air. Nah dari situ akhirnya kita itu bisa melakukan sholat istikharah dengan baik. Jadi setelah kita itu benar-benar bisa menata hati, bersihkan pikiran, tenangkan hati, baru kita bisa melakukan sholat istikharah. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua adalah waktu kita mau memulai sholat istikharah hingga selesai kita itu harus benar-benar khusyuk.
Jadi kita itu harus benar-benar khusyuk, kita itu harus benar-benar seakan-akan kita itu berkomunikasi dengan Allah langsung. Jadi kita itu seakan-akan ngomong, dalam sholat itu seakan-akan kita ngomong. Mulai dari kita niat, itu seakan-akan kita itu memang ngomong. Jadi seakan-akan misalnya gini, misalnya pakai bahasa kita ya, ya Allah saya mau niat, ini sholat, saya niat sholat isyaroh, saya mohon petunjuknya nanti lewat tidur setelah sholat ini, di malam ini, misalnya gitu. Ya Allah saya benar-benar akan melakukan sholat isyaroh untuk mencari tahu dari ini dan ini. Saya ingin tahu dengan sebenar-benarnya dan tolong nanti hasilnya disampaikan di mimpi di malam ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi niat yang dilakukan sholat itu adalah, ya Allah saya niat mau melakukan sholat istikharah untuk mencari petunjuk dari ini dan ini. Itu langsung disebutkan di niatnya. Dan kita itu benar-benar seakan-akan kita itu waktu membaca niat itu seakan-akan kita itu benar-benar melakukan komunikasi dengan Allah. Itu. Terus berikutnya adalah selama proses kita melakukan sholat itu kita itu harus benar-benar khusyuk dan seakan-akan kita itu benar-benar terhubung dengan Allah. Kita itu seakan-akan ngomong langsung, terutama di waktu sujud dan ruku. Jadi waktu ruku kita itu benar-benar minta, ya Allah aku benar-benar minta di istikharah ini akan ada hasil di nanti malam. Kurang lebih seperti itu dalam hati. Kemudian terutama di sujudnya. Di sujudnya itu setelah kita baca doa sujud 3 kali kan, kita itu doa lagi, ya Allah ini adalah sholat istikharahku untuk memilih di antara ini dan ini, dan minta tolong nanti hasilnya ditampilkan di mimpi setelah aku sholat. Itu dilakukan tiap ruku dan tiap sujud. Jadi itu kita itu harus benar-benar terhubung selama sholat. Jangan sampai waktu kita sholat itu cuma asal sholat, berdiri seperti sholat sunnah biasa, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu tidak boleh. Jadi kalau sholat istikharah itu benar-benar harus terkonek. Setiap kali bacaan kita, setiap kali kita takbir, setiap kali kita ruku, setiap kali kita sujud, duduk di antara dua sujud dan sebagainya, itu harus benar-benar terkonek antara kita dengan Allah. Seakan-akan kita itu benar niat gitu loh, dari hati. Kita itu benar-benar dari hati niat untuk minta kepada Allah gitu. Seakan-akan kita ngemis lah bahasanya, memohon, benar-benar memohon, ya Allah benar-benar mohon ini, tolong ini ditampilkan di hasil gitu. Dan itu harus benar-benar dari hati yang benar-benar niat gitu loh. Dan tidak boleh waktu kita sholat itu terbayang yang lain, pikiran yang lain masuk, pikiran tentang pekerjaan, pikiran tentang apa, pikiran tentang makanan, pikiran tentang keluarga dan sebagainya. Itu sebaiknya jangan sampai masuk ke dalam sholat istikharah. Itu yang menyebabkan nanti hasilnya nggak ada. Itu hingga kita lakukan hingga salam. Nah setelah salam yang berikutnya adalah kita baca doa sholat istikharah. Itu gampang kan? Kita cari searching aja. Di situ kan ada bacaan sholat istikharah. Di situ kan ada ini ya, ada tempat dimana kita untuk menyampaikan maksudnya kita kan. Jadi biasanya di sholat istikharah itu kan, di doa sholat istikharah itu kan ada momen atau tempat dimana kita itu mengucapkan apa yang kita inginkan di doa itu. Jadi pas di titik itu, di waktu di doa itu kita benar-benar seakan-akan kita ngomong kepada Allah, ya Allah aku pengen benar-benar ini tolong ini dikabulkan gitu. Itu untuk sholatnya. Kemudian tips berikutnya, pas mau tidur, jadi misalnya hari ini hari Sabtu, kita sudah melakukan sholat istikharah, kemudian sudah doa kan seperti tadi. Kemudian pas mau tidurnya jangan lupa untuk doa seperti yang diajarkan ya, yaitu baca doa sebelum tidur. Kemudian kalau bisa baca surat Al-Ikhlas banyak 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu untuk mencegah supaya setan itu tidak mengganggu kita selama kita tidur. Dan baca doa sebelum tidur itu untuk benar-benar mimpi yang nyampe ke kita itu benar-benar mimpi yang bukan dari setan, bukan dari gangguan setan. Kemudian setelah baca itu tadi, terus kita doa lagi, memohon lagi. Jadi seakan-akan kontak dengan Allah lagi. Seakan-akan bilang gini, ya Allah minta tolong, tadi kan saya sudah sholat istikharah,
minta tolong hasilnya dikeluarkan di mimpi yang sekarang ini, di tidur saya sekarang ini gitu. Terus berusaha untuk menenangkan diri sambil kita mungkin baca-baca doa-doa atau baca-baca sholawat hingga kita tertidur. Insya Allah itu caranya untuk yang harus kita lakukan di satu waktu itu kalau kita mau melakukan istikharah. Dan itu kalau di malam pertama belum keluar hasilnya, maka diulangi hingga malam ketiga. Atau kalau misalnya itu sebenarnya kita sudah keluar mimpi, tapi kok kita kurang yakin, atau masa itu hasilnya gitu. Itu kita bisa ulangi besoknya dengan cara yang sama, dengan semua cara yang sama. Dan perlu diingat, untuk melakukan sholat ini tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat ya, yaitu setelah subuh atau sebelum maghrib. Setelah subuh hingga fajar, ya setelah subuh hingga waktu duha itu kan kita tidak boleh sholat. Kemudian setelah asar hingga maghrib itu kan kita tidak boleh. Jadi boleh kita lakukan sholat istikharah itu. Kalau saya biasanya sholat istikharah itu biasanya setelah isya. Jadi setelah isya mendekati mau tidur, itu kan momennya tidak terlalu jauh antara momen kita sholat dengan tidur. Jadi biasanya setelah sholat isya saya sholatnya istikharahnya di situ. Atau kalau bisa sekalian mendekati mau tidur, supaya benar-benar pikiran kita ini fresh dan benar-benar kita itu tersambung dengan apa yang kita inginkan, dengan harapannya hasilnya di mimpinya itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang ini ya, sharing saja yang pernah saya lakukan untuk sholat istikharah yang pernah saya lakukan selama ini, yang membuahkan hasil. Yang penting adalah di sholatnya itu kita itu benar-benar kusuk dan benar-benar terhubung, seakan-akan kita ngomong langsung dengan Allah. Itu yang penting di sholatnya. Dan juga minta di waktu membaca doa istikharah, meminta supaya hasilnya itu dalam bentuk mimpi di malam itu. Begitu juga pas mau tidur di malam itu, kita juga berdoa semoga hasil sholat dari yang istikharah tadi yang kita lakukan itu muncul di mimpi di malam itu juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari saya, tips untuk melakukan sholat istikharah. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua, bisa membawa kebaikan buat kita semua. Sekali lagi saya tekankan, insya Allah tidak ada yang amat sangat spesial dari seseorang yang bisa sholat istikharah. Mungkin dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu bisa melakukannya juga. Jadi tidak tergantung sama orang juga sih. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.